طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Al mukarramin para asatid wal ustazat, Ketua Yayasan Masjid Jami Albania Bapak Ustadz Apep Kurnia MPD beserta jajarannya, Ustadz Arman Soleh. Yang saya hormati pula Bapak RW Jaroni, Bapak RT Asmawi, Bapak Haji Amim, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga anak-anak yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini kelak mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sekedar menggugurkan kewajiban mengingatkan kepada anak-anakku dan juga buat kita semua bahwa pada malam hari ini jatuh tanggal 12 Rabiul Awal, di mana Nabi dilahirkan tepatnya pada waktu subuh. Pada subuh hari di mana beliau lahir di rumah pamannya Abu Talib. Beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kalau Masehinya tanggal 20 April 571. Jadi kalau ditanya bapak-bapak, Nabi lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kalau Masehinya tanggal berapa? Tanggal 20 April tahun 571. Ingetin tuh. Ingetin. Jadi tanggal 20 April 570 lahirnya di rumah pamannya Abu Talib. Ya, bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim. Ibunya bernama Aminah binti Khalid. Nah, ketika Nabi lahir, bapaknya sudah meninggal dunia. Ketika Nabi dalam kandungan 4 bulan. Nah, yang pertama kali mengasuh Nabi adalah Ummu Aiman, budak Nabi atau budak orang tuanya. Yang pertama kali nyusui Nabi adalah Suwaibah. Dan yang kedua yang menyusui Nabi adalah Sa'diyah.
Di usia 5 tahun Nabi dioperasi, dadanya dibelek oleh malaikat untuk disucikan dan dibersihkan. Usia 6 tahun Nabi ditinggal ibu tercinta Aminah binti Khalid. Aminah binti Abdul Manaf. Ibunya meninggal ketika Nabi di usia 6 tahun di dalam perjalanan ziarah ke makam bapaknya, yaitu di daerah Abwa. Lalu Nabi diurus oleh kakeknya Abdul Muttalib. Di usia 8 tahun Nabi meninggal dunia. Nabi bapak engkongnya atau kakeknya meninggal dunia. Nabi diurus oleh siapa? Oleh pamannya Abu Talib. Di usia 9 tahun, ada yang mengatakan di usia 11 tahun, Nabi diajak oleh pamannya ke Sam untuk berdagang. Nah, di dalam perjalanan inilah Nabi bertemu dengan pendeta Buhairah. Pendeta Buhairah inilah yang mengasih kabar kalau Muhammad anak kecil ini adalah calon Nabi. Jadi yang pertama kali ngasih kabar adalah seorang pendeta yang bernama Buhairah. Nah, di usia 20 tahun, di usia 20 tahun Nabi pertama kali ikut perang, namanya perang Hijar. Nah, di usia 25 tahun Nabi sudah berdagang sendiri, ngambil dagangan dari Khadijah binti Khuwailid yang nanti akhirnya menjadi istrinya. Nah, di usia 40 tahun Nabi menerima wahyu di Goa Hiro. Dan akhirnya Nabi berdakwah. Dan di usia 60 tahun, 63 tahun Nabi meninggal dunia. Jadi disingkat nih, langsung di usia 63 Nabi meninggal dunia. 63 itu hitungan Hijriyah. Hitungan Masehinya berapa tahun? 60 tahun. Kok beda? Beda. Kalau hitungan Hijriyah lebih cepat, Masehi lebih lambat. Makanya Nabi meninggal di usia 63 tahun hitungan Hijriyah. Hitungan Masehinya berapa? 60 tahun. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, Ibu ngitung umurnya usia berapa tahun sekarang? Pakai Hijriyah atau pakai Masehi? Kalau pakai Masehi berarti ngikutin Nabi 60 tahun meninggalnya. Kalau ngitungnya pakai Hijriyah maka 63. Nah, kenapa yang kita peringati sekarang ini kelahirannya, bukan meninggalnya? Ini berbeda dengan manusia biasa. Bapak, Ibu, kalau manusia biasa kayak kita, itu yang diperingati adalah haulnya. Haulnya itu artinya apa? Meninggalnya. Ya, jadi yang diperingati itu adalah meninggalnya, wafatnya atau matinya. Tapi kalau Nabi yang diperingati adalah kelahirannya. Nggak ada sejarah mencatat umat Islam memperingati haulnya Nabi, nggak ada. Semuanya kompak, yang diperingati adalah kelahirannya. Kenapa? Karena kelahiran Nabi itu membawa berkah. Kelahiran Nabi itu membawa kesejahteraan umat sedunia. Semua orang senang, semua orang bahagia dengan lahirnya Nabi. Tapi kalau manusia biasa, yang diperingati itu haulnya. Kenapa? Karena endingnya manusia matinya. Bapak Ibu baik sekarang, pas mati jelek, maka yang dinilai adalah jeleknya. Yang baiknya nggak ketara.
Makanya kita nggak tahu kapan kita matinya. Makanya jangan pernah coba-coba sekali-kali untuk melakukan perbuatan jelek. Nah, inti peringatan Maulid ini apa? Mengenang, mengingat sejarah Nabi dari Nabi lahir sampai Nabi wafat. Untuk apa? Untuk kita terapkan kehidupan kita sehari-harinya. Wah, terlalu banyak, betul. Hadis yang Nabi keluarkan itu banyak, ribuan bahkan jutaan. Itu semuanya untuk kita terapkan kehidupan sehari-hari. Kapan kita belajarnya nggak bakal sempat. Makanya dari ribuan bahkan jutaan hadis, ulama menyimpulkan ada 4. Tuh ada 4. Ini enak yang ngaji Bapak, Ibu. Jadi kalau ngaji itu enak, ada singkatannya, ada kesimpulannya. Dari ribuan jutaan hadis, ternyata dari ribuan hadis itu cuman 4 intinya. Intinya cuman 4. Yang pertama apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Yang pertama, barang siapa yang ngaku beriman kepada Allah dan pada hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi 1/4 akhlak Nabi itu berkata baik, kalau tidak diam. Ini 1/4 akhlak Nabi. Kalau mau ngomong baik, kalau nggak sanggup diam. Ini 1/4. Jadi kalau kita sudah melakukan ini nih, berarti kita sudah melakukan 1/4 akhlak Nabi. Ngomongnya baik, ngomongnya nyenengin orang, ngomongnya ngebahagiain orang. Tapi nggak sanggup, dia diam. Berarti itu 1/4 akhlak Nabi sudah kita lakukan. Sekarang kita udah apa belum? Ya kan? Sekarang kita diem aja nyakitin orang, Pak. Kita sekarang diem aja nyakitin. Coba lihat di pojokan diem, bikin status. Kesinggung orang. Kesel nggak? Tuh, jadi sekarang diem aja kita nyakitin orang. WA-an, bahasanya kasar. Emang nggak ngomong, tapi tulisan kita. Makanya nggak heran dalam Al-Quran nanti kan al-yawma nahtimu ala afwahihim. Nanti mulut diapain? Tutup. Yang ngomong apa? Tangan, kaki jadi saksi. Kok bisa? Jangankan di akhirat, di dunia aja sekarang sudah terjadi. Yang ngomong apa sekarang? Jempol. Yang ngomong jempol. Tuh, di dunia aja sudah terbukti. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mengamalkan 1/4 akhlak Nabi, maka amalkan hadis yang pertama. Ngomong yang baik, ngomong yang nyenengin orang, ngomong yang bahagiain orang. Kalau tidak sanggup, diam. Itu 1/4 akhlak Nabi. Yang kedua, 1/4 akhlak Nabi lagi apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yughni. Sebagian tanda-tanda orang Islam yang baik adalah meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Ini 1/4 akhlak Nabi. Apa? Meninggalkan pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Sekali lagi Ibu, Bapak, jadi 1/4 akhlak Nabi adalah meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Main game, ngobrol, nggak ada ngobrol sampai pagi, itu nggak ada manfaatnya, ya kan? Biasanya sering ngobrol siapa? Ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu biasanya 4. Yang pertama adalah ngemol. Kalau nggak ngemol, ngemil. Kalau nggak ngemil, ngomel. Kalau nggak ngomel, ngoceh. Kalau duitnya banyak, dia ngemol. Duitnya banyak, dia ngemol. Kalau duitnya pas-pasan, dia ngemil sambil nonton TV. Makanannya habis, dia ngerumpi. Temennya kagak ada yang deketin, dia ngomel-ngomel. Tuh, perempuan itu 4. Ngemol, ngemil, ngerumpi, ngomel-ngomel.
Maka kata Nabi, seperempat akhlak Nabi adalah meninggalkan pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Seperempat akhlak Nabi yang selanjutnya adalah ketika Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis, qala rajulan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ausoni. Datang seorang laki-laki berkata kepada Nabi, wahai Nabi, ausoni, nasihatin aku, kasih wasiat aku. Apa kata Nabi? Qala la taghdab. Faraddada miraran faqala la taghdab. Kata ini sahabat, kasih saya wasiat Nabi. Kasih dong saya wasiat. Apa kata Nabi? La taghdab, jangan marah. Jangan marah. Terus apa lagi Nabi? La taghdab, jangan marah. Jadi seperempat akhlak Nabi adalah tidak pernah marah. Maka ini kalau kita nggak marah-marah, berarti kita sudah mengamalkan seperempat akhlak Nabi. Bisa nggak kita nggak marah? Coba Nabi, dicontohin sama Nabi. Nabi dikatain marah tidak? Nabi disambit bales nggak? Ini seperempat akhlak Nabi. Kalau kita sanggup melakukan ini, berarti kita sudah melakukan seperempat akhlak Nabi. Kalau saya belum bisa, ibu ngatain saya sekali, saya balas 2 kali. Ya kan begitu. Nabi disambit kakinya di Taif, diusir, dihina, dikatain sampai berdarah kakinya. Balasnya dengan apa? Doa. Bahkan malaikat mau bantuin dilarang sama Nabi, tapi Nabi kasih doa. Tuh, dikatain, dihina, disambit, balasnya dengan doa. Kalau ibu ngatain saya balas dengan doa juga. Samar geledek loh. Paling doanya begitu. Ibu sambit saya dengan batu, maka akan saya balas dengan bunga. Tapi bunganya dalam pot. Potnya dari coran. Kan begitu. Kita belum bisa. Makanya siapa yang sudah bisa melakukan seperempat akhlak Nabi, apa? Jangan pernah marah. Terakhir, seperempat akhlak Nabi adalah apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak beriman orang yang tidak mau mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Seperempat akhlak Nabi adalah dia mau mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Ini seperempat akhlak Nabi. Kita kan kagak begitu. Kita berbuat baik kadang-kadang sama orang yang berbuat baik. Kenapa lu baik sama dia? Dia baik sama saya. Kenapa nggak baik sama dia? Dia jahat sama saya. Kita masih begitu. Padahal Nabi ngajarin berbuat baiklah kepada siapa saja, bahkan sama orang yang jahat kepada kita. Kalau udah kita lakukan ini nih, maka kita sudah melakukan seperempat akhlak Nabi. Simple, padat, jelas. Jadi kita nggak perlu menghafal hadis yang jutaan, tidak perlu mencari hadis untuk dikumpulkan untuk kita amalkan, tidak perlu. Cukup 4 hadis tadi saja. Kalau sudah kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti kita sudah meniru Nabi 100%. Mudah-mudahan sanggup bisa. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.